Halo broku. Siapa sih yang tak kenal dengan sebutan Sabdo Palon? Pasti semua orang sering mendengar sebutan itu. Lalu siapakah Sabdo Palon sebenarnya? Dalam Serat Darmo Gandul dan Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya, nama Sabdo Palon sering disebut. Dalam Serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Sabdo Palon merupakan penasihat spiritual Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Sabdo Palon memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga ia bisa memerintah seluruh makhluk halus yang ada di tanah Jawa. Tidak hanya dapat ditemui di dalam Serat Darmo Gandul saja, bait terakhir pada Ramalan Jayabaya juga telah disebutkan, yaitu pada bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Batra Indra yang isinya adalah mumpuni sekabehing laku, nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan, kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah saka praya kinen ambantu menungso Jawa podo asesanti Trisula Weda, landhepe triniji suci, bener, jejeg, jujur, kadherekake Sabdo Palon lan Naya Genggong, yang artinya menguasai seluruh ilmu ajaran, memotong tanah Jawa untuk kedua kalinya, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar lurus jujur didampingi Sabdo Palon dan Naya Genggong. Ngluruk tanpa bala, yen menang tanpa ngasor akilian. Para kawula padha suka-suka, marga adiling pangeran wis teka. Ratune nyembah kawula, ngagem Trisula Weda. Para pandhita ya padha muja, ya iku momongane kaki Sabdo Palon. Sing wis adu wirang nanging kondang, genao kacetha kanthi jingklang, nora ana wong ngresula kurang, ya iku tandane kala bendu wis minger. Centi wektu jejering kala mukti, andayani indering jagat raya, padha asung bekti. Yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu, tetapi termasyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Serat Darmo Gandul merupakan sebuah karya sastra Jawa baru berbentuk puisi tembang Macapat yang menceritakan jatuhnya Majapahit karena serbuan tentara Demak yang dibantu oleh Wali Songo. Darmo Gandul ditulis oleh Ki Kalamwadi pada hari Sabtu Legi 23 Ruah 1830 Jawa atau Sangkolowuk Guneng Ngestinata, sama dengan 16 Desember 1900. Sebagian ada yang berpendapat bahwa pengarang sebenarnya adalah Ronggo Warsito dengan nama samaran Kalamwadi, yang dalam bahasa Jawa dapat berarti kabar yang dirahasiakan. Karya ini ditulis dalam bentuk dialog yang terjadi antara Ki Kalamwadi dan muridnya Darmo Gandul. Namun teori itu bisa saja terbantah karena Ronggo Warsito telah meninggal 29 tahun sebelumnya. Sampai saat ini penulisnya masih perlu diteliti identitas sebenarnya. Memahami Serat Darmo Gandul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan toleransi yang tinggi, karena mengandung nilai kawaruh Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu saja ini merupakan sesuatu yang tak kita harapkan. Dalam Darmo Gandul ini kita lebih menyorot ucapan-ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijogo, Prabu Brawijaya, dan Sabdo Palon di Blambangan. Pertemuan itu terjadi ketika Sunan Kalijogo mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan
untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali dan Cina untuk memukul balik serangan putranya Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal itu dapat dicegah oleh Sunan Kalijogo hingga akhirnya Prabu Brawijaya pun masuk Islam. Namun Sabdo Palon tidak bersedia untuk masuk agama Islam dan hingga akhirnya mereka berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, Sabdo Palon mengucapkan sesuatu yang isinya, "Paduka sampun kelajeng kelorop, kersa dados jawan, irip-iripan, remen manut nunut-nunut. Tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang cabluk. Kula badhe pados momongan ingkang mripat setunggal, boten remen momong paduka. Menawi paduka boten pitados kang kasebut ing pikekah Jawi, nami Manik Maya punika kula ingkang jasa kawah wedang sanging giling redi-redi mah meru punika sedaya kula." Yang artinya paduka sudah terlanjur malu terperosok. Mau jadi orang Jawa atau kehilangan Jawanya, kearap-arapan hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit. Malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu, atau memiliki prinsip dan akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manik Maya itu saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semuanya adalah saya. Ucapan Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang isinya, "Hiyo iku momongane kaki Sabdo Palon, sing wis adu wirang nanging kondang." Yang artinya, itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyur. Dalam ucapan ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manik Maya atau hakikat Semar. Sabdo Palon matur yen arep misah, bareng diganggu lungane menyang endi, ature ora lunga, nanging ora manggon ing kono. Mung netepi jenenge Semar, wing putih salire wujud, anglela kelingan padang. Artinya Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ. Hanya menetapkan namanya Semar, yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Saat itu pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Dapat dijelaskan bahwa Semar merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Karena sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara dan jagat raya. Coba kita perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabdo Palon ature sendu. "Kula niki Ratu Dangyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula wiwit saking leluhur paduka rumiyin, Sang Wiku Manumanoso, Sekutrem lan Bambang Sakri. Ron tumurun ngantos dumugi sapriki. Kula momong pikukuh lajer Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun. Momong lajer Jawi. Boten wonten ingkang ewah agamanipun." Artinya Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Danghyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem, dan Bambang Sakri. Turun-temurun sampai sekarang, hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya.
Ucapan tersebut menyatakan bahwa Sabdo Palon telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi. Jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478, saat di tahun 2007 berarti usia Sabdo Palon telah mencapai 2532 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa walaupun angka-angka yang menunjukkan masa di dalam karya-karya leluhur sifatnya sangat toleransif. Di kalangan spiritualis Jawa, keberadaan Semar diyakini sebagai suara tanpa rupa. Namun bagi orang yang dapat memahami lebih dalam, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri, yang artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kaweruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari pernyataan tersebut, sedikit dipahami bahwa Sabdo Palon sang pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, "Paduka punapa kekilapan dateng nami kula Sabdo Palon. Sabdo tegesipun pamuwus, Palon tegesipun pikukuh kandang, Noyo tegesipun ulat, Genggong tegesipun langgeng boten ewah. Dados wicanten kula punika kenging kangge pekekah ulat pasemoning tanah Jawi, langgeng selamanipun." Artinya, apakah Paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, Palon artinya kayu pengancing kendang, Naya artinya pandangan, Genggong artinya langgeng dan tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diomongnya salah jalan, salah berpikir, atau salah dalam perbuatan, terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini dan sebagai bekal untuk perjalanan panjang di masa mendatang. Bisa dikatakan bahwa Semar merupakan pamomong yang menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya yang sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati, juga waskito atau ngerti sadurunge winarah. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semar sendiri memiliki 110 nama, diantaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan masih banyak lainnya yang masih belum bisa saya jelaskan satu persatu. Dalam Serat Darmo Gandul diceritakan tentang perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Kemudian Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut yang Sabdo Palon ungkapkan. Paduka yektos menawi sampun swantun agami Islam nilar agami Budi turun paduka tamtu apes. Jawi kantun Jawan, jawanipun ical, remen nunut bangsa sanes. Benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangerti. Artinya, Paduka harus paham jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Budi, keturunan Paduka akan celaka. Orang Jawa yang memahami Kaweruh Jawa akan kehilangan jati diri, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa yang mengerti. Sang Prabu diaturi ngektosi. Ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa, ageman kaweruh, ya iku sing diemong Sabdo Palon. Wong Jawan arep diwulang weruh marang bener luput. Artinya sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua, berpegang pada Kaweruh Jawa, itulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawa yang diajarkan agar bisa melihat benar salahnya.
Dari ungkapan tersebut, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu saat nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa, yang akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan memimpin bumi Nusantara ini. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin dan pembimbing spiritual yang diharapkan, ibarat Arjuna dan Semar, atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Berikut ungkapannya. Sang Prabu kersane urip ngrangkul Sabdo Palon lan Nayagenggong, nanging wong loro mau banjur musna. Sang Prabu ngungun sarta nenggak waspa. Wusana banjur ngendika marang Sunan Kalijaga, ing besok negara Blambangan salina jeneng negara Banyuwangi. Dadiya tenger Sabdo Palon enggone bali marang tanah Jawa anggawa momongane. Dene samengko Sabdo Palon isih nglimput aneng tanah sabrang. Artinya Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdo Palon dan Nayagenggong. Namun kemudian dua orang itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung. Kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdo Palon di tanah Jawa membawa asuhannya. Sekarang ini Sabdo Palon masih berkelana di tanah seberang." Dari pernyataan tersebut jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Brawijaya berpisah di tempat yang saat ini bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Pulau Bali. Untuk mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita kaji sedikit tentang ramalan Sabdo Palon berikut ini. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula mboten arsi ngrasuka agama Islam, wit kula puniki yekti ratuning Danghyang Jawi, ngomong marang anak putu, Sagung kang Paranata, kang jumeneng tanah Jawi, wus pinasti sayekti kula pisahan. Kelawan paduka sing nata wangsul maring sunya ruri. Mung kula matur petungna ing benjang sapungkur mami. Yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun. Wit ing dinten punika kula gantos kang agami. Agami budi kula sebar tanah Jawi. Sinten tan purun nganggaya, yekti kula rusak sami. Sun sajaan putu kula. Berkasaan rupi-rupi, dereng lega kang ati yen durung lebur atumpur. Kula damel pratandha tembayan mami, hardi merapi yen wis jebluk mili lahar. Kidul ngilen Purugira, gondo banger ingkang warih. Nggih punika medal kula, wus nyebar agama budi. Merapi janji mami, anggereng jagat satuhu. Karsanireng Jawata, sedaya gilir gumanti, boten kenging kalamunta kaowahan, sanget-sangetin sengsara, kang tuwuh ing tanah Jawi. Sinengkalan tahunira, lawon sabta ngesti aji, umpami nyebrang kali, prapteng tengah-tengahipun, kaline banjir bandang, jerone ngelepne jalmi, kathah sirna manungsa prapteng, pralaya. Bebaya ingkang tumeka warata setanah Jawi. Ginawe kang paring gesang, tan kenging dipun singgahi, wit ing donya puniki wonten sakwasanipun sedaya Prajawata. Kinarya amrtandani, jagat iki yekti ana kanak akarya. Artinya Sabdo Palon menjawab kasar, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu. Sebab saya ini raja serta pembesar dan yang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah. Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu mohon dicatat. Kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama budi lagi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan, menjadi makanan jin, setan, dan lainnya. Belum lega hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap.
Itulah pertanda kalau saya datang, sudah mulai menyebarkan agama budi. Kelak Merapi akan menggelegar, itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian. Tidak dapat diubah lagi, kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun Lawon Sapta Ngesti Aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar di seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari ungkapan tersebut dapat kita pahami bahwa Sabdo Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya dan kembali ke asal mulanya. Perlu diketahui bahwa Semar adalah wujud manusia titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabdo Palon berencana untuk kembali ke alam kahyangan, kembali sebagai wujud Dewa Sang Hyang Ismoyo. Lamanya pergi selama 500 tahun. Sabdo Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya, tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Dalam kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Gunung Merapi melambangkan hakikat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi, atau biasa disebut menitis. Hingga saat ini, kisah tersebut masih menyimpan sebuah misteri. Entah bagaimana cerita yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa sedikit belajar tentang bagaimana sebuah budi pekerti sangat perlu diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Karena dari situ kita bisa belajar menghormati dan mengasihi, bukan antar manusia dan makhluk hidup saja, melainkan untuk alam sekitar dan semesta.